Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Hai. Apa kabar anak-anak? Masih semangat kan dalam belajar? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran SPDP tema 1, subtema 4 dengan materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Masih bersama Pak Indra di kelas 3. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang mozaik. Kompetensi dasar 4.1 membuat karya dekoratif. 4.4 membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak 1. Dengan berkarya, siswa mampu membuat kerajinan mozaik. Yang kedua, dengan berkarya, siswa mampu membuat karya mozaik dari potongan kertas. Anak-anak semuanya, sebelum kita ke materi, Pak Indra mau nanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah membuat mozaik? Atau membuat kolase? Atau membuat montase? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya bedanya apa itu kolase, mozaik, dan montase? Nah, hari ini kita akan khusus belajar tentang mozaik. Nah, apa itu mozaik ya? Ada yang tahu nggak ya? Nah, untuk anak-anak yang belum tahu, yuk sama-sama kita simak materinya ya. Cekidot. Mozaik. Mozaik adalah karya seni rupa teknik tempel yang berbentuk 2 atau 3 dimensi. Untuk menciptakan sebuah gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil benda berwarna atau potongan-potongan benda dan ditempelkan pada bidang datar seperti kertas, kanvas, dinding dengan menggunakan perekat seperti lem. Ya Nana ya. Kepingan-kepingan kecil yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah mozaik dapat berupa kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan daun kering, potongan kertas, potongan kayu, biji-bijian, cangkang telur, kancing, dan lain-lain. Bahan-bahan membuat mozaik. Ada 2 jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat mozaik, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam. Yang pertama, biji-bijian. Contohnya seperti ini anak-anak ya. Yang kedua, kulit buah. Nah, seperti ini contohnya. Yang ketiga, bunga. Ini adalah contoh dari bunga ya anak-anak ya.
Yang keempat, batang. Ya, ini adalah contoh batang. Yang kelima, daun. Ini ya, contoh-contoh daun yang bisa kita gunakan. Yang keenam, cangkang telur. Ini ya contohnya ya, cangkang telur ya anak-anak ya. Yang ketujuh, kulit kerang. Ini adalah contoh kulit kerang ya anak-anak ya. Bahan buatan. Yang pertama, kertas. Ya, jenis-jenis kertas ya anak-anak ya. Yang kedua, kaca. Ini contoh kaca. Yang ketiga, keramik. Ini ya, contoh keramik ya anak-anak ya. Yang keempat, kain perca. Ini ya, contoh kain perca ya anak-anak ya. Fungsi mozaik. Yang pertama, fungsi praktis estetis. Seni mozaik memiliki sifat individual. Selain itu juga, seni mozaik mampu mengangkat kreativitas anak pada usia dini. Dan juga seni mozaik dapat digunakan sebagai hiasan atau dekorasi untuk memperindah bangunan. Yang kedua, fungsi edukatif. Dengan melalui penerapan cara pembelajaran lewat pendidikan, seni mozaik yang bertujuan untuk membantu pengembangan berbagai fungsi yang ada pada diri seorang anak. Di antaranya adalah seperti kemampuan fisik, daya pikir, daya serap, daya tangkap, emosional, cita rasa keindahan, dan juga kreativitas. Yang ketiga, fungsi ekspresi. Mozaik memiliki fungsi ekspresi karena sebagaimana halnya karya seni rupa lainnya, mozaik dibuat berdasarkan ide kreatif yang muncul dari pembuatnya. Yang keempat, fungsi psikologis. Sebagaimana karya seni lainnya, seni mozaik dapat berfungsi sebagai psikologis. Dalam arti dapat digunakan sebagai media untuk menyalurkan berbagai macam emosi atau permasalahan yang pernah dialami oleh anak. Fungsi sosial. Seni mozaik dapat juga berfungsi sosial, yakni sebagai sarana untuk membina masyarakat dan kebudayaan yang meliputi kesenangan, hiburan, integratif, pernyataan jati diri, terapi, pendidikan, dan lain-lain. Oke anak-anak ya. Fungsi mozaik itu ada 5 fungsi. Oke. Selanjutnya, perlu anak-anak ketahui, mozaik itu berbeda dengan kolase dan montase. Ciri khas dari mozaik yaitu dalam karya seni mozaik, satu tema gambar mozaik hanya menggunakan satu jenis material atau bahan saja. Misalkan, jika anak-anak ingin membuat mozaik dengan pecahan kaca, maka dalam satu tema gambar tersebut harus menggunakan pecahan kaca semuanya. Yang boleh berbeda hanya warnanya saja. Alat dan bahan. 1. Bidang datar, kertas, kanvas, dan lain-lain. Yang kedua, kepingan atau potongan benda bebas seperti kepingan kaca, biji-bijian, daun, dan lain-lain. Yang ketiga, alat perekat seperti lem. Yang keempat, alat potong seperti gunting, cutter, atau alat pemotong lainnya. Contoh berbagai karya seni mozaik dari berbagai material. Mozaik dari kepingan keramik. Ini ya contohnya. Gambar kedua masih dari potongan keramik. Ya, seperti ini ya anak-anak ya. Yang selanjutnya, mozaik dari kepingan kaca.
Contohnya ada ini ya anak-anak ya. Ini adalah kepingan kaca ya. Mozaik dari biji. Contohnya adalah ini ya anak-anak ya. Bisa dilihat. Mozaik dari kancing. Ya. Ini. Mozaik dari daun. Mozaik dari kertas origami. Kesimpulan, dalam karya seni mozaik, material atau bahan yang digunakan untuk membuat mozaik hanya satu jenis saja. Jadi, ketika anak-anak ingin membuat satu tema gambar mozaik, ketika anak-anak sudah menggunakan biji-bijian, semua gambar tersebut harus ditempeli dengan biji-bijian. Tidak boleh dicampur, misalkan kalian mencampur kepingan daun dicampur lagi dengan kepingan kaca. Itu bukan dinamakan mozaik ya anak-anak ya. Mozaik itu material atau bahannya itu hanya satu jenis saja. Oke? Terima kasih. Ingat selalu S4 ya anak-anak ya. Selalu semangat setiap saat. Dan ingat juga, pembuatan mozaik mengandung kreativitas tinggi karena mencampur adukan berbagai seni, yaitu seni gambar, seni tempel, dan seni lainnya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak berikan tadi bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Dadah anak-anak, sampai jumpa lagi. Eits, lupa. Anak-anak, setiap kali Bapak memberikan video pembelajaran selalu ada yang namanya tugas. Nah, tugas anak-anak di sini adalah silahkan buatlah karya seni mozaik dengan tema tumbuhan dari bahan alam ataupun bahan buatan, terserah anak-anak. Oke? Dikumpulnya 1 minggu lagi ya anak-anak ya. Setelah tugas ini anak-anak kerjakan. Oke? Semangat ya anak-anak ya. Selamat mengerjakan. Dadah. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.